Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhno Awabgani dari Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membacakan hasil resuman tugas PBAK hari pertama dan kedua. Materi 1 tentang akademik yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 6 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maulana Malik Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi yang dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal internasional atau nasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya. Lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah modernisasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau yang disebut Dewan Penasihat Akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana akan tertera IPK. IPK akan berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil, semakin IPK semakin sedikit, semakin besar, maka akan semakin banyak alias semakin cepat lulus. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, Magister Agama. Kita, warga UIN Malang adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator
yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku Islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian Islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa akan dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau yang disebut Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan ditugaskan di SKPII atau yang disebut Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat dalam kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Yang janganlah menjadi mahasiswa yang sekadar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang sangat cukup ketat. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih menjadi kota pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Materi ketiga, DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMID yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau Senat Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Materi 4. SEMA. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah 1. Sebagai advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA adalah membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama.
menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pewilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, dan mengikuti serta dalam pembahasan. Materi kelima tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid MHum, anggota DPR RI. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah hilang pandemi di Indonesia. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu sangat rendah. Memakai masker susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi negara kita, Indonesia, sudah mengalami kenaikan. Dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu, kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, 3. Pasar. Peran dan peluang UIN: 1. Menjadi arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link dan match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. 4. Menjadi epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul: 1. Keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital question. 4. Kesalahan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus punya 2 arus besar, yakni adalah Sunni dan Sil Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Terima kasih. Sekian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.